membaca doa. Ayo, siapa yang mimpin doa hari ini? Ya, silakan tanya maju ke depan. Baiklah teman-teman, sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu mengabsen kalian. Dengarkan ya sayang. Aidil Fitra, Hadir Bu. Amelia, Hadir Bu. Dea, Hadir Bu. Indah, Hadir Bu. Indra, Hadir Bu. Muhammad Yuda, Hadir Bu. Muhammad Al-Faizi, Hadir Bu. Muhammad Habib Fikri, Hadir Bu. Naila, Hadir Bu. Nur Jahra, Nur Jahira, Hadir Bu. Rahmayani, Hadir Bu. Nur Jahara Sakinah Sitorus, Hadir Bu. Putri Melisa, Hadir Bu. Maulida Sabila, Hadir Bu. Umairah. Tidak tahu. Siapa yang tahu kabarnya sayang? Kenapa dia tidak datang? Hadir Bu. Oh, kalau begitu kita akan mendoakan Umairah agar segera cepat sembuh, agar dia bisa kembali belajar seperti biasa dengan kita. Oke, nah, ingin bertanya, apakah kalian hari ini siap belajar? Siap. Kelas 4B. Siap. Kelas 4B. Siap. Siswa kelas 4B apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4B semuanya Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua paham ya. Nah, sebelum kita belajar, coba cek kerapian anak-anak ibu. Udah nggak bajunya yang keluar? Oke, udah rapi semua? Bagus. Sekarang coba cek sampah. Ada nggak sampah? Nah, kalau ada, buang ke tong sampah ya sayang. Oke, udah. Udah, silakan duduk kembali. Yuk, cepat sayang. Oke, silakan duduk kembali ya. Nah, selanjutnya, agar kita semakin cinta dengan negara kita Indonesia, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ayo sayang ibu, siapa yang maju ke depan untuk memimpin lagunya? Saya Bu. Ya, silahkan Naila. Semuanya berdiri. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendudukmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, Naila, silakan selanjutnya, biar kalian tambah semangat, kita yel-yel dulu. Yel-yelnya tepuk semangat koboi. Ayo, siapa yang mimpin sayang? Silakan maju ke depan. Oke, beda.
pesan kepada kalian. Tolong pesan ibu ini diingat ya sayang. Adapun yang ingin ibu pesankan adalah belajar. Belajar itu merupakan hal yang terus berlanjut. Kalian tidak akan menjadi pintar kalau hanya dengan satu kali belajar. Boleh, kalau mau istirahat dalam belajar, silahkan. Tapi jangan pernah berhenti. Karena sayang ibu, kalau kalian sering belajar, kalian akan banyak mendapat ilmu. Dan wawasan kalian akan menjadi luas. Oke. Selanjutnya, kita akan mengulang pembelajaran yang telah lalu. Ayo, kira-kira siapa ya yang masih ingat pelajaran kita yang telah lalu? Ayo, siapa? Aturan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah dan di masyarakat. Oke, sekarang ibu mau tanya, kira-kira siapa ya yang bisa menyebutkan satu aturan yang ada di rumah? Saya, Bu. Oke, ambil. Membersihkan. Merapikan tempat tidur, Bu. Iya, oke. Selanjutnya, yang ada di sekolah. Saya, Bu. Iya, saya. Saya tempat waktu. Oke, pintar. Selanjutnya, yang ada di masyarakat. Saya, Bu. Oke, Naila. Menciptakan lingkungan yang tertutup. Oke, bagus. Ternyata anak-anak ibu masih ingat semuanya. Ibu ada hadiah kecil. Tolong diterima ya. Terima kasih, Bu. Iya, sayang. Nah, oke ya. Sayang ibu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Selanjutnya, kita akan selanjutnya ibu akan memberitahukan pembelajaran kita hari ini, tujuannya ya anak-anak. Coba perhatikan di layar. Oke, ayo baca bersama ibu ya. Tujuan pembelajaran ACB. Elemen Pancasila. Tujuan pembelajaran serta didik mampu memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila serta menceritakan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Lanjutkan sayang. Lanjut sayang. Sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. 3. Peserta didik mampu menjalankan penerapan Pancasila dalam kehidupan sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Peserta pemahaman Pancasila dalam kehidupan. Oke, sebelum kita lanjut pada materi kita, ada yang mau ibu tanyakan sekitar tentang tujuan pembelajaran kita. Oke, perhatikan sayang. Bagaimana perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ayo, siapa bisa jawab? Silakan Indra. Perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, misalnya Bu, berkelahi, Ya. berkata kasar, Ya. memukul teman, malas belajar, mencuri, tidak mau menolong orang lain, atau tidak mau menghargai perbedaan. Oke, bagus jawabannya. Tepuk tangan sayang. Ada hadiah kecil untuk anak ibu. Kasih Bu. Iya sayang. Selanjutnya,
harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan kita. Oke. Ayo berikutnya siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, Indah, silakan sayang. Kita harus mengamalkan Pancasila supaya hidup rukun, damai, saling menghormati dan membantu satu sama lain. Dengan begitu semua orang bisa melaksanakan dengannya. Oke, bagus sekali jawabannya. Ayo ada satu lagi hadiahnya. Sayang. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Selanjutnya sayang Ibu. Setelah Ibu membacakannya, Ibu ada materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Oke, ini ya, coba perhatikan. Nah, Ibu mulai dari sini ya sayang Ibu. Kira-kira ini gambar apa sayang? Sila. Simbol sila. Iya, simbol sila. Simbol sila Pancasila. Iya, ada berapa dia simbol sila Pancasila ya sayang? Iya. Oke Naila, baca dulu Naila 1 sampai 2. 1. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Oke, Ibu dengarkan nggak apa-apa. Ketuhanan disimbolkan dengan bintang berwarna emas yang mendekatkan pada bersilai berwarna hitam. Bintang emas tersebut memiliki 5 sudut yang mewakili agama-agama besar di Indonesia. 2. Sila kedua simbol rantai dan kemanusiaan yang adil dan beradab disimbolkan dengan rantai-rantai menyimbolkan hubungan antara manusia yang tidak terputus. Oke, lanjut. Ayo, Amel. Nampak dari situ Amel? Ibu dekatkan lagi. Oke. Nah, sayang, baca. Sampai 5 ya. Habiskan. Nampak? Iya. Dari 3, 4, 5. Sila ketiga simbol pohon beringin. Sila ketiga persatuan Indonesia disimbolkan dengan pohon beringin. Pohon beringin mewakili kekuatan dan keseluruhan yang melambangkan persatuan bangsa Indonesia. Sila keempat simbol kepala banteng. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam kemusyawaratan keluarga. Disimbolkan dengan kepala banteng. Banteng adalah hewan yang hidup dalam kelompok. Ini merupakan masyarakat Indonesia segemar berkumpul dan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Sila kelima simbol pahit dan sahabat. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disimbolkan dengan pahit dan kapas. Kedua benda ini merupakan lambang dari kebutuhan dasar manusia yang ini sangat pangan dan sandang. Oke, selesai. Nah, selanjutnya sayang, perhatikan. Nah, di sini juga ada sayang penerapan sila-sila Pancasila. Nah, dengarkan Ibu ya sayang. Penerapannya itu harus diterapkan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang pertama dengarkan Ibu yang di rumah. Membiasakan keluarga menjalankan kewajiban ibadah rajin seperti sholat 5 waktu atau beribadah ke gereja. Ke gereja itu bagi umat yang beragama Kristen. Yang kedua, membiasakan berdoa tiap sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Misalnya saat makan, doa dulu, jangan langsung makan. Nah, kemudian sebelum tidur dan bepergian. Oke, kalau ada pun yang di masyarakat, 1, saling menghormati antar tetangga. Ya, tetangga di rumah kan? Yang kiri, yang kanan, belakang. Yang berkelahi tak boleh, ya sayang. Nah, yang kedua, memperkuat toleransi di antara pemeluk agama. Yang ketiga, menghormati tetangga tanpa membedakan suku dan agamanya. Ingat, kalau tetangganya Kristen, jangan ajak berkelahi. Aku Islam, jangan ya sayang. Tetap toleransi, saling menghormati. Yang berikutnya, penerapannya di sekolah. Menganggap semua teman sama meskipun berbeda agama. Jadi nggak boleh sayang hanya berteman dengan Islam,
yang Kristennya, yang Hindunya dieketkan, tidak diajak berteman. Itu nggak boleh ya sayang. Yang berikutnya, saling menghormati dan bertoleransi antar teman dengan keyakinan yang berbeda. Memperlakukan sesama teman dengan baik, tidak membedakan suku dan agama serta golongan. Nah, itulah contoh materi kita hari ini. Ibu lanjutkan dengan video pembelajaran. Tolong perhatikan ya sayang. Ya anak-anak ibu, selanjutnya ibu akan menayangkan video pembelajaran kita hari ini. Perhatikan jangan ada yang ribut. Ya anak ibu, suaranya ya, tolong perhatikan dan dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat terus belajar. Bertemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran PPKN materi Pancasila sebagai nilai kehidupan fase B untuk peserta didik kelas 4 sekolah dasar. Sebelumnya, anak-anak harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami makna nilai-nilai Pancasila serta bisa menganalisis dan memberikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Baik anak-anak, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Jika siap, mari kita mulai belajar. Anak jangan lupa perhatikan materi yang akan disampaikan. Apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila ini terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskrit. Pancasila terdiri dari kata panca yang berarti lima dan sila yang memiliki arti asas. Pancasila adalah pedoman dalam Pancasila adalah pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Baik, coba gambar apa? Yuk, gambar apa anak-anak? Iya. Burung Garuda. Burung Garuda ini digunakan sebagai Digunakan sebagai untuk menggambarkan bahwa negara Indonesia merupakan bangsa yang besar dan negara yang kuat. Nah, ingat deh sayang, kita bangsa yang besar dan kuat, banyak suku bangsanya. Yang berbentuk seperti jantung yang digantung menggunakan rantai pada leher Garuda. Dalam lambang burung Garuda Pancasila juga terdapat lambang ruang yang terdapat pada perisai yang Iya merupakan sayang, perisai. simbol-simbol dasar negara Pancasila. Simbol-simbol Pancasila. Dalam Pancasila terdapat 50 Iya, 5 simbol sila Pancasila, ya kan? bintang. Nah, bintang yang pertama. Simbol dari sila pertama Apa bunyinya sayang? Sila kedua. Apa sayang sila kedua? Lambangnya? Nah, ini berapa? Apa bunyinya? Dek, yang keempat. Nah, ayo baca bunyinya. Ayo. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini sayang, nilai dari sila ke-1. Baca. Nilai dari sila kedua menjunjung tinggi persamaan derajat antar manusia dan mengembangkan sikap keberagaman. Nilai dari sila ketiga ini yang keempat sayang. Yang kelima. Oke, sekarang penerapannya sila-sila pertama. Ayo, ada poin 4. Membiasakan berdoa sebelum melaksanakan sila yang kedua. Oke, yang pertama menghormati, menghargai, menyayangi orang tua, orang besar. Oke, yang berikutnya penerapan sila ketiga. Penerapan sila semangat patriotisme, rasa cinta tanah air. Semua. Tidak memaksakan pendapat dan kehendak kepada tidak boleh maksa-maksa. Jadi kalau ada masalah harus dimusyawarah, jangan main hakim sendiri, nggak boleh. Oke? Oh, ada apa ya sayang jaringannya? Bentar ya. Mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dalam musyawarah. Penerapan sila yang kelima yaitu berikan pertolongan kepada orang lain, selalu bersikap adil terhadap sesama dan menghormati hak orang lain. Nilai-nilai luhur Pancasila. Sila ke-1. Yang ini sayang, nilai-nilai luhur Pancasila. Sila ke-1 berisi tentang hubungan masyarakat sila kedua, makna hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sederajat. Yang ketiga, memiliki sila keempat, menyelesaikan permasalahan. Sila yang kelima bermakna mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Tadi sudah mengetahui contoh dari beberapa nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana contoh yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Contoh perilaku yang tidak mencerminkan. Nah ini dia sayang contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila di sekolah ya. Nah, memilih teman berdasarkan latar belakang ekonomi. Kalian hanya mau berteman dengan yang kaya. Nggak boleh. Ini melakukan kegiatan mencontek, jangan mencontek, nggak boleh. Kita harus jujur dalam belajar. Lanjutnya, melanggar tata tertib, tidak mengikuti upacara bendera. Itu nggak boleh sayang. Yang berikutnya adalah cerminkan nilai Pancasila pada masyarakat ya, lingkungan sekitar kita. Ini yang tidak mencerminkan yang tidak baik. Nah, melarang orang lain menjalankan kegiatan agama. Orang lain sholat, kalian yang mercung. Boleh. Nah, tidak mau mengikuti kegiatan kita bakti.
Suruh kerja bakti, dia pergi dia jalan-jalan. Tidak mau melakukan kekerasan ya saya, nggak boleh ya. Segala sesuatunya boleh kita bicarakan dengan baik. Itu dengan musyawarah. Ini dia sayang, kalau kita menjalankan nilai Pancasila, maka kehidupan kita akan berjalan dengan sejahtera. Tapi kalau menyimpang dari situ, maka akan berantakanlah hidupnya. Udah anak-anak ibu sekalian, itulah tadi video pembelajaran kita. Sekarang apa yang kalian lihat dari video pembelajaran tadi? Iya, dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jangan hanya dibaca-baca sayang, tapi juga diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi, yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila tadi apa? Perbuatan yang menyimpang. Ayo, kamu tadi Indra. Mencuri. Apa lagi sayang? Memukul teman. Berkata kasar. Itu tidak boleh ya sayang. Kalau ada masalah, selesaikan dengan baik. Musyawarah. Di rumah, sama orang tua, gimana? Harus iya, berbuat baik dan saling menghormati orang tua sayang, nggak boleh dilawan ya. Kalau di sekolah juga sama. Gurumu juga harus dihormati. Oke, itulah dari tadi isi pembelajaran kita. Apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Selanjutnya kita akan masuk tugas kelompok. Ibu akan memberikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja beserta iya, beserta diri. Yang mana LKPD kita ini kita kerjakan secara berkelompok, berarti bersama-sama. Harus aktif semuanya, saya mengerjakannya. Oke, sebelum lembar LKPD-nya ibu berikan, anak-anak ibu tentukan kita mau nama kelompoknya apa? Buah-buahan, Bu. Ya, buah-buahan. Oke, jadi sekarang kelompok satu ini ya. 2, 3. Selanjutnya ibu berikan lembar LKPD-nya. Ya sayang, kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan sama ibu. Tulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Buah-buahan, ayo. Kelompok 1 nama buah apa? Apel. Oke, kelompok 2 sayang? Anggur. Kelompok 3? Semangka. Oke, sekarang tulis di situ. Ada di situ nama kelompoknya, kelasnya, nama anggotanya, tulis satu-satu ya sayang. Oke, silakan. Oke. Kalau ada yang bingung, tanya ibu. Ayo keluarkan bukunya. Cari bersama-sama, satukan pendapatnya. Sayang, sekarang itu waktu mengerjakannya ibu beri waktunya 20 menit. Jadi jangan lengah-lengah ya sayang ibu. Yuk silakan bekerja. Kalau ada yang bingung tanya ibu. Soalnya beri pendapat. Oke ya. Seperti sayang, waktunya hanya 20. Apa sayang? Naila? Oh iya, di sini nama Naila aja dulu tulis, baru nama kawan-kawannya. Semua harus dimasukkan nama-namanya sayang. Oke, kelompok 3, bebas. Kalau bingung tanya ibu ya nak. Oke, silakan bekerja.
ngasih pendapat, ya kan? Namanya kita kok. Ayo, jangan si Naila aja yang bekerja ya. Semua harus ikut. Aku 1, 2, 3, 4. Aku nomor 4. Harus indah. Jadi bos aja ya kan. Lihat ya, biar dapat nilai yang tinggi nilainya. Ya, kalau tak amat boleh ke belakang saya. Kalau nggak mau ambil Ya, lanjut yang ke belakang. Bu, Nah, sayang Naila. Siap, cepat Naila. Cari dulu buku jawaban sayang ya. Karena kan waktunya 20 menit. Nanti nggak sesuai jawabannya gimana? Dia rendah nanti. Lagi baca lagi, yang benar. Nanti salah. Itu nomor 2 itu belum tentu. tambah 2. Nomor nih, jangan tergesa-gesa, nanti jawabannya salah. Nanti kalau salah nilainya rendah. Hati, jangan salah ya sayang. Nanti nggak dapat bintang 10. Ya, bintang 1 lagi. Ambil bacaannya dulu, baru dijawab. Jangan asal-asal, nggak boleh ya. Sama itu sama kalau kita memilih baju. Asal-asalan enggak kan? Harus yang pas di badan kan? Sama dengan jawab soal. Harus yang pas jawabannya. Boleh asal-asalan.
dijual ya nak. Warnanya yang emas jangan dijual. Jadi kau pulang bintang emas sudah dijual. Itu kan minta emas, nggak asli emas. Iya, warnanya saja sayang. Betul, ya. Yang kencang-kencang gitu ya, yang buruk gitu. Dia naik kendaraan itu kencang-kencang, apa yang terjadi? Kencang. Biar apa lambat asal selamat. Saya kalau kita nggak bisa terbaca saya hasilnya. Kalau ada yang bingung kan ibu ya, ini diam aja. Waktunya 10 menit lagi. Ayo cepat, yang belum siap. Lagi. Gunakan waktunya sayang, dengan hati-hati ya.
sambil tentukan siapa nanti yang membacakan di depannya ya. Nanti kalau membacakannya suaranya harus yang besar ya, biar teman-teman yang lain itu mendengarnya. Yang penting siapa yang berani tampil depan. Bacakan, suaranya harus lantang. Apa dia? Siapa yang mau? Ya, nanti. Oke. Kena dia istirahat. Oh ya, orang itu akan memilih siapa yang mau membaca. Waktu kita 5 menit lagi. Cek ya sayang. Empat menit lagi. Ingat kembali tadi penjelasan ibu, penjelasan dari video. Tiga menit lagi. Oke sayang, ayo periksa kembali jawabannya. Mana tahu ada yang salah jawab ya kan? Masih bisa diperbaiki.
Ini yang tulis. Udah sayang, baiklah, karena waktu kita sudah habis. Siap, Bu. Iya, oke. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tapi sebelum itu, kita terlebih dahulu yel-yel. Biar tetap semangat. Oke. Adapun yel-yel kita ini berhubungan dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu 5 simbol sila Pancasila. Ayo, siapa anak murid ibu yang maju ke depan untuk memimpinnya? Saya, Bu. Iya, silakan saya. Lima simbol sila Pancasila. Lima Biar lebih semangat, silakan berdiri. Oke, saya silakan. Lima simbol sila Pancasila. Lima simbol sila Pancasila. Lambang Sila pertama itu bintang. Lambang sila kedua itu rantai. Lambang sila ketiga itu pohon beringin. Lambang sila keempat itu kepala banteng. Lambang sila kelima itu apa? Apa? Lambang sila kelima itu apa? Apa? Lambang sila kelima itu padi dan kapas. Itulah 5 simbol sila Pancasila. Oke, sekali lagi sayang. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Lambang sila pertama itu bintang. Lambang sila kedua itu rantai. Lambang sila ketiga itu pohon beringin. Lambang sila keempat itu kepala banteng. Lambang sila kelima itu apa? Apa? Lambang sila kelima itu apa? Apa? Lambang sila kelima itu padi dan kapas. Itulah 5 simbol sila Pancasila. Oke. Udah semangat? Semangat. Lanjut kita. Marilah kita selanjutnya. Ayo, tepuk tangan dulu sayang. Selanjutnya, marilah kita mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan ke depan saya, kita mulai dari kelompok 1. Ayo silakan saya ibu. Ayo, yang lain dengarkan hasil diskusi kalian temannya sayang. Agak ke depan aja sayang, nggak apa-apa. Jadi nggak dengar kalau terlalu jauh. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Nama kelompok Apel akan membacakan hasil dari diskusi kami. Nomor 1, sila pertama, simbolnya bintang. Bintang memiliki 5 sudut yang mewakili agama-agama di Indonesia. Nomor 2, sila kedua, simbolnya rantai. Rantai menyimbolkan hubungan antar manusia yang tidak terputus. Nomor 3, sila ketiga, simbolnya pohon beringin. Pohon beringin melambangkan persatuan bangsa Indonesia. Nomor 4, sila keempat. Sila keempat, simbolnya kepala banteng. Kepala banteng adalah hewan hidupnya suka berkelompok. Ini melambangkan masyarakat Indonesia yang gemar berkumpul dan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. 5. Sila kelima, simbolnya padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan lambang dari kebutuhan dari manusia, yakni pangan dan sandang.
diskusi dari kelompok 1. Ada kelompok yang menanggapi kata Ibu? Iya, Bu. Sudah, iya. Hasilnya sudah? Bagus. Oke, anak-anak Ibu sekalian silakan duduk kembali. Ayo. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya kita lanjutkan kelompok 2. Kelompok Anggol itu silakan. Kalau ini buat ya sayang, biar banyak teman-teman yang jangan terlalu jauh saja, dekat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu semangat kawannya, jadi dia cepet-cepet aja tapi. Oke, ayo silakan sayang. Kami dari kelompok 2, kelompok Anggur, kami akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Sila pertama, simbolnya bintang-bintang mewarnai emas. Seperti lagi-lagi yang mewakili agama-agama Indonesia. 2. Sila kedua, simbolnya rantai-rantai menyimbolkan hubungan antara manusia yang tidak putus. 3. Sila ketiga, simbolnya pohon beringin. Pohon beringin mewakili kekuatan dan kekeluaran yang melambangkan persatuan bangsa Indonesia. 4. Sila keempat, simbolnya kepala banteng. Banteng adalah hewan yang hidupnya sedang berkelompok. Ini melambangkan masyarakat Indonesia yang gemar berkumpul dan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. 5. Sila kelima, simbolnya padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan lambang dari kebutuhan dasar manusia, yakni pangan dan bangsa. 5. Secukupnya. Kebutuhan dasar ini masyarakat Indonesia dapat hidup makmur dan sejahtera. Oke, selesai sayang. Nah, berikutnya, ayo ada tanggapan dari kelompok 1 dan 3? Saya, Bu. Oke, Ramayani silakan beri sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 1 dan 1 pertanyaan dari Ramayani ya. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2, yaitu adapun pertanyaan kami adalah sebutkan agama-agama Indonesia yang Sudah sayang? disebut pada sila pertama. Iya. Apa tadi sayang? Apa nama agama-agama Agama-agama Indonesia yang yang dimaksud dalam sila? dalam sila pertama. Iya, ayo siapa yang mau jawab? Iya, silakan sayang. Iya, lihat diskusinya ya. Oke. Agama yang dimaksud dalam sila pertama adalah Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Iya. Ya, itu dia Ramayani. Agama yang dimaksud 5 di situ adalah kan dia bintang yang bersudut 5. Jadi agama-agama yang dimaksud di situ adalah Islam. Yang kedua Kristen, Protestan. Yang ketiga Katolik. Yang keempat adalah Hindu. Yang kelima adalah Buddha. Bagus kelompok 2. Ayo, ada lagi yang mau menanggapi? Tidak, Bu. Oke, silakan dari kelompok 2. Tepuk tangan ya. Ayo, kita persilakan kelompok 3. Silakan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yaitu kelompok Semangka. Kami akan membacakan hasil dari diskusi kami, yaitu sila pertama simbolnya bintang. Bintang yang berwarna emas yang melekat pada perisai berwarna hitam. Bintang emas tersebut memiliki 5 sudut yang mewakili agama-agama besar di Indonesia. Sila kedua simbolnya rantai. Rantai melambangkan hubungan antar manusia yang perlu bersatu dan saling membantu. Sila ketiga simbolnya pohon beringin. Pohon beringin mewakili kekuatan dan keteguhan yang melambangkan persatuan bangsa Indonesia. Silakan lanjutkan. Sila yang keempat, simbolnya kepala banteng. Banteng adalah hewan yang
mengembangkan masyarakat Indonesia yang damai dan rukun dan musyawarah untuk mencapai Indra. Sila kelima, sumbernya padi dan kapas. Padi dan kapas menambahkan kebutuhan dasar manusia, yakni pangan dan sandang. Dengan tercukupinya kebutuhan dasar ini, masyarakat Indonesia hidup makmur dan sejahtera. Oke, sudah tadi hasil diskusi kelompok 3. Ada yang mau menanggapi mana? Tidak. Ya, berarti udah bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, karena kalian semua sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian, nah, dan semua hasilnya bagus, maka Ibu beri kalian nilai bintang 10. Ya, kemudian biar kalian masih tetap semangat, kita il. Oke, il-ilnya tepuk 1, 2, 3. Oh, yang belum sayang ya. Nah, kita masih lanjut. Ibu ingin, karena kalian sudah mengerti semuanya, Ibu lanjut untuk membuat kesimpulan dari Oke anak-anak, Ibu ingin bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan? Syukur, alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwasanya Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia, sekaligus menjadi panduan dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang terdapat pada sila pertama, bahwasanya kita menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran masing-masing, ajaran agama masing-masing. Ya sayang. Yang kedua, bersikap adil, menghormati sesama. Yang ketiga, menjaga persatuan. Yang keempat, mengutamakan musyawarah. Yang kelima, bersikap adil, tidak egois, mau menang sendiri, serta saling berbagi. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas evaluasi untuk kalian. Besok dikumpul ya sayang. Oke, ya. Kumpulkan esok ya sayang Ibu. Jangan tak dikerjakan. Jangan main HP aja. Apa sayang? Biasanya ya. Oke. Selanjutnya, setelah Ibu berikan evaluasinya, untuk pembelajaran berikutnya nanti kita lanjutkan ya sayang. Selanjutnya Ibu, karena pembelajaran kita sudah selesai hari ini, maka Ibu kita akan sebelum pulang kita akan berdoa terlebih dahulu. Jadi sayang, siapa yang mimpin doanya silakan maju ke depan. Iya, masukkan saya, simpan dalam tasnya saya. Simpan dalam tasnya. Nah, sungguh saya, kalau belum selesai. Ayo, simpan dulu tugasnya saya.